Hai movie lovers, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel Box Movie. Senang sekali Mimin bisa hadir dan siap temani movie lovers dimanapun kalian berada dengan membawakan alur cerita film-film dan drama seri yang menarik. Oke, kali ini Mimin akan membawakan review drama seri Korea yang mengisahkan tentang romansa remaja yang berusaha memecahkan misteri di balik orang yang bernama M. Sosok M sendiri adalah orang yang menuliskan sesuatu secara anonim di papan komunitas situs web Universitas Seoyeon. Tulisannya bukan sembarang tulisan, karena tulisan itu rupanya bisa mengubah dan membalikan keadaan di universitas yang tenang menjadi gempar. Wah, kira-kira tulisan seperti apa nih movie lovers? Penasaran dong gimana cerita selengkapnya? Yuk tonton terus video ini sampai selesai ya. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung aja larut dalam cerita. Drama diawali dengan seorang wanita cantik bernama Ma Jo-ah. Karena terlambat pergi kuliah, dia pun terlihat berlari terburu-buru untuk menuju halte bis. Kemudian Jo-ah duduk di salah satu bangku sambil mengirimkan pesan kepada Min-ho untuk mengajaknya makan burger sebelum kelas dimulai. Di dalam bis itu, Ma Jo-ah yang terlihat sedang berdandan tiba-tiba menjatuhkan eyelinernya dikarenakan bus yang berhenti secara mendadak. Dan rupanya eyeliner tersebut jatuh tepat di samping kaki Moonjun. Moonjun sendiri yang menyadari hal tersebut langsung mengambil dan mengembalikan tersebut kepada Jo-ah. Sebagai ucapan terima kasih, Jo-ah memberikan satu camilannya kepada Moonjun. Tidak lama dari itu, semua siswa pun turun dari bis setelah sampai di universitas. Di situ, ketika sambil jalan, Jo-ah terlihat hendak minum gitu nih movie lovers. Namun tanpa disangka, minumannya justru tumpah saat botolnya akan dibuka. Tentu saja, hal tersebut membuat baju Jo-ah menjadi basah. Moonjun yang kebetulan juga melihat langsung memberikan sapu tangannya kepada Jo-ah untuk dipakai. Setelah memberikan itu, dia langsung pergi masuk ke kelas. Dari situlah Jo-ah merasa terpesona dibuatnya. Dia hanya bisa diam dan tersenyum melihatnya pergi. Setelah itu, Min-ho tiba-tiba datang menghampiri Jo-ah dan memberikan makanan kesukaannya. Sedangkan di asrama, Seo Ji-min terlihat sangat senang ketika mendapatkan pesan dari sang pacar yang isinya dia menyuruh untuk menggunakan pakaian yang sesuai dengan suhu cuaca hari ini. Sementara Hanel yang merupakan pacar Seo Ji-min, dia terlihat dihampiri seseorang yang bernama Choi Rosa. Dia menanyakan kemana Hanel akan pergi. Mendengar hal itu, Hanel berkata bahwa dirinya akan pergi ke Universitas Seoyeon. Setelah beberapa waktu berlalu, karena bis yang ditunggu tidak kunjung datang, Rosa pun akhirnya mengajak Hanel untuk naik taksi dan membagi ongkosnya berdua. Tapi sayangnya ketika sampai di kampus, Hanel malah lupa membawa uang. Rosa yang melihatnya pun merasa kasihan. Karena hal itulah dia menyuruh Hanel untuk pergi saja dan memberitahu bahwa dia yang akan membayar ongkosnya. Hanel yang tidak enak hati, kemudian dia memberikan sebuah kupon kepada Rosa sebagai gantinya. Setelah keluar dari taksi, Hanel langsung memanggil Seo Ji-min dan memeluknya. Mereka berdua pun berangkat kuliah bersama-sama sambil bergandengan tangan. Di sisi lain, Jo yang sedang menikmati makanannya, dia menceritakan kejadian sebelumnya kepada Min-ho ketika dia bertemu dengan seorang pria yang memberikan sapu tangan kepadanya. Mendengar hal itu, Min-ho mengalihkan pembicaraannya. Dia justru membahas jaket yang kini tengah dipakai oleh Jo-ah. Di situ Min-ho tidak menyangka jika jaket tersebut terlihat pas di badannya. Menyadari hal itu, Jo-ah pun mulai mencium jaketnya karena aromanya yang sangat segar. Setelah beberapa saat kemudian, sebuah lagu tiba-tiba diputar melalui pengeras suara yang terpasang di setiap sudut kampusnya. Sementara di lain tempat, sebelum masuk kelas, Hanel meminta Seo Ji-min untuk memotretnya. Rupanya kegiatan mereka berdua selalu menjadi hal menarik bagi mahasiswa lainnya. Sampai-sampai mereka berdua mendapat julukan couple magnet.
karena mereka selalu aktif membagikan momen kebersamaannya di media sosial. Tidak jarang, orang-orang yang melihatnya akan mendoakan hubungan mereka berdua supaya tetap harmonis. Singkat cerita, saat di dalam kelas, Pak dosen memberitahukan bahwa tugas tengah semesternya adalah membuat laporan dari hasil kunjungan ke pameran foto. Namun kali ini, mereka harus mengambil foto di luar ruangan dengan teknik yang telah mereka pelajari. Saat dalam kelas itu, ternyata Joa yang merasa tertarik dengan wangi baju Minho terlihat terus saja menciuminya. Ketika Joa melihat Moonjun yang duduk di depannya, dia kemudian memberitahu Minho bahwa dialah orang yang telah membantunya tadi. Minho yang mengenali Moonjun seketika berkata bahwa dia adalah seniornya di jurusan teknik komputer, dan wanita yang ada di sebelahnya adalah seorang mahasiswa baru di jurusan yang sama. Di sisi lain, Hanel yang telah selesai mengabsen, dia segera berpamitan kepada Seo Jimin untuk pergi terlebih dahulu, dikarenakan gedung teknik komputer yang cukup jauh dari kelasnya. Rosa yang melihat Hanel hendak pergi, dia hanya tersenyum. Setelah selesai kelas, Moonjun dan temannya yang bernama Yanhee datang menghampiri Minho dan Joa. Mereka terlihat mengobrol bersama. Singkatnya, sebelum Moonjun pergi, dia mengingatkan Minho untuk hadir di acara perkumpulannya. Selain itu, Moonjun juga sempat berpamitan kepada Joa yang mengenalinya. Setelah itu, dia pun pergi. Ketika Joa berjalan bersama dengan Minho, dia terlihat tersenyum terus karena merasa bahagia setelah disebut memiliki nama yang cantik oleh Moonjun. Tidak lama kemudian, Minho dihubungi oleh ibunya Joa. Dia memintanya untuk segera mengambil makanan yang telah dia kirim ke asrama. Selain mengirim makanan untuk anaknya, ibu Joa juga suka mengirimkan beberapa makanan untuk Minho. Scene berganti, di mana Seo Jimin terlihat pergi ke toilet. Tanpa sengaja dia bertemu dengan Rosa di sana. Karena sekian lama mereka baru bertemu kembali, pada akhirnya Seo Jimin mengajak Rosa untuk makan bersama. Di sebuah kantin, mereka asik ngobrol bersama. Jimin yang mengetahui Rosa mengambil jurusan teknik komputer, dia pun memberitahu bahwa pacarnya berada di jurusan yang sama dengannya. Namun Jimin tidak memberitahu nama pacarnya. Dia berpikir Rosa tidak akan mengenalinya sebab sang pacar baru saja pindah jurusan. Namun Jimin berencana untuk mengenalkan secara langsung. Kemudian, Jimin menyuruh Rosa untuk menginstal aplikasi Seorap karena di dalamnya memuat semua hal mengenai kampus Seoyeon. Sementara di lain tempat, Joa terlihat sedang mengambil paket makanan dari ibunya, dan ternyata disusul oleh Minho yang hendak mengambil paket makanan juga di Movie Lovers. Setelah itu, Joa pun pergi menuju kamarnya. Ternyata dia satu kamar dengan Jimin dan Boyoung. Mereka bisa bersama setelah pindah asrama karena sudah memasuki semester baru. Boyoung ini diketahui merupakan penderita diabetes yang harus rutin menyuntikkan insulin pada tubuhnya. Sementara Minho ternyata satu kamar dengan Hanel dan Mukjin. Minho dan Hanel ada di jurusan yang sama, sedangkan Mukjin mengambil jurusan psikologi. Di situ Mukjin iseng bertanya tentang MBTI kepada mereka berdua gitu di Movie Lovers. Mukjin menjelaskan di mana MBTI itu sendiri adalah salah satu alat tes psikologi yang dapat mengungkapkan kepribadian seseorang secara lengkap, dan tes tersebut sudah bisa diakses secara online. Ketika sedang makan bersama, Boyoung mendapatkan telepon dari pacarnya. Akan tetapi bukannya senang, Boyoung malah terlihat kesal dan langsung memutuskan hubungannya. Singkatnya, ketika sedang sibuk dengan ponselnya masing-masing, Mukjin tiba-tiba meminta kepada teman sekamarnya untuk segera membuka aplikasi Seorap. Karena ada sebuah akun anonim yang telah memposting pengakuan untuk seseorang yang disukainya. Setelah mengamatinya, Mukjin berpendapat bahwa orang yang telah membuat postingan tersebut adalah seorang wanita. Karena menurutnya, itu terlihat dari untaian kata-kata yang sangat menyentuh. Sedangkan para wanita, dia mengira bahwa postingan tersebut dibuat oleh seorang pria.
Dan tidak lama setelah postingan tersebut dibuat, berita mengenai hal itu pun langsung menyebar luas di kalangan para mahasiswa karena isi postingannya sangat menyentuh hati. Keesokan paginya, Seo Jimin melakukan panggilan video call kepada Hanel. Dia menanyakan baju yang cocok untuk dipakainya hari ini. Joa yang melihatnya pun merasa iri karena dia juga ingin merasakan hal yang sama. Setelah itu, Joa pun pergi keluar untuk menemui Minho. Di sana, Minho memberitahu Joa bahwa aplikasi buatannya sudah bisa digunakan. Hanya saja desainnya masih dalam tahap penyempurnaan. Joa yang merasa takjub dengan aplikasi tersebut, kemudian memutuskan untuk mempromosikannya di Seorap. Setelah itu, Minho bertanya kepada Joa mengenai postingan akun anonim di aplikasi Seorap. Karena Minho merasa bahwa postingan tersebut ditujukan untuk dirinya. Mendengar hal itu, Joa pun langsung menepisnya. Karena menurutnya, Minho merupakan pria yang sering dicampakkan oleh wanita. Setelah selesai berlatih, Jimin dan Rosa terlihat foto bersama. Mereka pun mengunggahnya ke media sosial. Tidak lama dari itu, ternyata Rosa mendapatkan pesan dari Dongyu yang sebelumnya pernah dekat dengannya. Rosa yang melihatnya pun merasa senang, tapi sayangnya ternyata Dongyu hanya ingin meminta nomor ponsel Jimin gitu di Movie Lovers. Hal itu membuat Rosa merasa kesal, dan disitulah Rosa kembali mengingat kejadian di masa lalu. Ketika Jimin memberitahu Rosa bahwa Dongyu telah menyatakan cinta kepadanya. Karena hal itu pula, Rosa mengabaikan pesan dari Dongyu yang telah meminta nomor Jimin kepadanya. Scene berganti, di mana Joa yang telah menggunakan aplikasi buatan Minho kini terlihat sedang bertemu dengan Moonjun. Di sana, Moonjun pun berkata bahwa dia hanya mencoba aplikasi buatan Minho setelah memberitahunya. Aplikasi tersebut adalah aplikasi semacam kencan yang bisa menemukan penggunanya dengan orang yang cocok dan memiliki selera makan yang sama. Setelah itu, Moonjun terlihat mengambil minuman. Dia berkata untuk tidak menumpahkannya kali ini. Joa yang merasa senang akhirnya sampai mengira bahwa postingan anonim tersebut telah dibuat oleh Moonjun untuk dirinya. Sedangkan Minho yang berada di lab, dia melihat pengguna aplikasinya telah meningkat secara drastis. Karena hal itulah, Minho menghubungi Joa dan berkata bahwa pengguna aplikasinya telah meningkat lebih dari 500 instalasi. Dan itu semua adalah berkat Joa yang telah mempostingnya di Seorap. Aplikasi buatannya itu kini mulai diperbincangkan oleh banyak orang. Ketika acara perkumpulan, Moonjun mencoba menawarkan Minho untuk bergabung di grup pengembangan aplikasinya. Karena saat ini, dia juga sedang membuat sebuah proyek. Namun di situ Minho menolaknya dengan alasan saking banyaknya pekerjaan yang dia tangani. Sedangkan Rosa yang datang terlambat, dia baru menyadari bahwa Hanel telah mengambil jurusan yang sama dengannya. Di sana mereka merayakan perkumpulannya dengan minum-minum bersama. Rosa yang tidak bisa menghabiskan minumannya, akhirnya diselamatkan oleh Hanel. Dia meminum habis semua sisanya. Rosa yang melihatnya pun jadi salah tingkah gitu di Movie Lovers. Beberapa saat kemudian, Minho mendapatkan telepon dari kakaknya. Namun secara tidak sengaja, Joa lewat dan melihatnya. Karena hal tersebut, dia pun memutuskan untuk menghampirinya dan pada akhirnya bergabung dengan mereka. Joa yang selalu kalah dalam permainan terpaksa harus meminum lebih banyak, tapi untungnya Minho yang hendak menggantikannya. Namun ternyata kalah cepat dari Moonjun, dia langsung mengambil minumannya. Sesaat kemudian, Hanel mendapatkan telepon dari Jimin. Dia menyuruhnya untuk segera pulang. Namun ketika Hanel hendak keluar, ternyata Rosa mengikutinya dari belakang. Sampai-sampai Rosa hendak tertabrak pengendara sepeda motor. Tapi untungnya Hanel menyelamatkannya. Ketegangan pun sedikit terjadi ketika Jimin melihatnya. Dia segera berjalan menghampiri mereka berdua, kemudian memperkenalkan Hanel sebagai pacarnya.
Mendengar hal itu, Rosa pun kaget karena ternyata orang yang dia sukai adalah pacar Jimin. Sementara Minho pulang bersama yang lain. Di situ Moonjun memberi saran untuk membuat sebuah perusahaan rintisan keahliannya. Namun Minho berkata bahwa dia hanya ingin bergabung dengan perusahaan Liven. Namun tiba-tiba salah satu teman mereka berkata bahwa Moonjun adalah anak dari CEO Liven Group. Setelah Minho mengetahui hal tersebut, dia pun kaget dan juga senang gitu di Movie Lovers. Tentu saja karena Moonjun akan membantunya untuk bergabung di perusahaan tersebut. Di sisi lain, Jimin yang sedang membicarakan akun anonim kini merasa takut jika postingan anonim tersebut ditulis oleh seseorang yang suka kepada Hanel. Sesampainya di asrama, Minho dan Hanel melihat Mukjin yang sedang merapikan baju. Mukjin yang menyadari kedatangan mereka, dia memperlihatkan kemampuannya dalam melipat baju. Scene berganti, di mana Jimin kini merasa jika Joa sedang jatuh cinta. Dia pun menanyakan hal itu, apakah Joa menyukai seseorang, ungkapnya. Namun bukannya menjawab, Joa malah menunjukkan foto Moonjun kepadanya. Melihat hal itu, Jimin pun berkata bahwa Moonjun akan menjadi pasangan yang cocok untuk dirinya. Sampailah di suatu ketika, Jimin terlihat tersenyum ketika membaca pesan dari Hanel. Rosa yang melihatnya pun penasaran dengan hubungan mereka. Dia bertanya kelas apa yang diambil oleh Hanel. Jimin tidak menjawab, namun dia menunjukkan jadwal kelas Hanel di ponselnya. Namun ternyata, setelah melihatnya, Rosa pun mengubah jadwal kelasnya dan menyamakan dengan Hanel. Joa yang sedang jatuh cinta kepada Moonjun, dia meminta bantuan kepada Minho untuk menanyakan tipe wanita yang disukai oleh Moonjun. Mengetahui hal itu, Minho pun langsung menanyakan kepada Moonjun setelah mengetahui jawabannya. Minho pun memberitahu Joa bahwa Moonjun mengidolakan Bae Suji. Kemudian, Boyoung terlihat sedang berada di salah satu kafe bersama Mukjin. Rupanya mereka berdua bertemu melalui aplikasi yang dibuat oleh Minho. Dan disitulah Mukjin mulai memperkenalkan dirinya kepada Boyoung. Singkat cerita, Joa yang menginginkan terus dekat dengan Moonjun, dia memutuskan untuk bergabung dengan klubnya. Dengan senang hati, Moonjun pun menerimanya. Namun di situ Yang Ji langsung menyuruh Joa untuk mengepel lantai gitu di Movie Lovers. Beberapa saat kemudian setelah selesai, Yang Ji bertanya maksud dari seleksi penerimaan cinta Seon. Moonjun kemudian menjelaskan bahwa itu adalah seleksi awal untuk mahasiswa yang tidak mampu mendapatkan beasiswa. Minho yang mengetahui bahwa Joa masuk dalam seleksi tersebut, akhirnya memutuskan untuk menghentikan pembicaraannya dan mengajak Yang Hee makan di kantin. Namun tiba-tiba, Minho dihubungi oleh kakaknya. Yang Hee yang mendengarnya pun penasaran, karena hubungan Minho begitu dekat dengan sang kakak. Minho pun menceritakan bahwa dia sudah tidak memiliki orang tua, dan hanya sang kakak yang menjadi satu-satunya keluarga yang dia miliki. Ketika memasuki kelas, Rosa sengaja duduk di sebelah Hanel yang lebih dulu berada di sana. Mengetahui Rosa kesulitan ketika melihat papan tulis, kemudian Hanel memberikan buku catatannya untuk disalin olehnya. Karena hal tersebutlah ternyata membuat Rosa semakin tertarik kepadanya. Di lain hari, Rosa yang menjabat sebagai asisten pemimpin suara terlihat telah selesai melakukan wawancaranya. Begitu juga dengan Jimin yang ternyata sedang diwawancari juga di Movie Lovers. Kemudian salah satu dari mereka berkata bahwa Jimin lebih cocok menjadi asisten pemimpin daripada Rosa karena Jimin sangat populer. Mukjin yang mendapati laptopnya error, kemudian menyuruh Hanel untuk mengajak Jimin sekaligus teman sekamarnya untuk berkumpul. Setelah itu, mereka membahas hubungannya masing-masing. Namun tiba-tiba Joa mengalihkan pembicaranya dengan bertanya siapa orang dengan akun anonim yang telah viral tersebut. Mendengar hal itu, Mukjin berpendapat bahwa postingan itu ditulis oleh seorang wanita. Namun Boyoung berpendapat bahwa postingan tersebut ditulis oleh seorang pria. Namun saat Mukjin menyadari
bahwa akun anonim itu menyebut dirinya berasal dari kelas fotografi, dia langsung memancing teman-temannya untuk saling mencurigai satu sama lain. Sementara itu, Joa yang melihat foto Hanel dan Rosa telah diposting di Seorap membuatnya terkejut. Namun di situ Hanel klarifikasi bahwa pada saat itu dia hanya sedang menolong Rosa yang hampir tertabrak oleh sepeda motor. Bahkan Jimin pun melihatnya. Di keesokan harinya, seperti biasa, Jimin dan Hanel selalu melakukan panggilan video untuk meminta pendapat mengenai pakaian yang akan digunakan hari itu. Saat Joa dan Jimin sedang asik mengobrol, Boyoung tiba-tiba panik setelah mengetahui jika gula darahnya turun. Apalagi stok jeruknya pun ternyata habis. Boyoung terlihat langsung pergi keluar dan kebetulan berpapasan dengan Mukjin yang sedang membawa jus jeruk. Tanpa basa-basi, Boyoung langsung mengambil satu botol dari tangannya sembari mengatakan bahwa dirinya akan mentraktir Mukjin makan karena telah menyelamatkan hidupnya. Kemudian kita diperlihatkan Joa dan Minho yang terlihat sedang menyebar brosur milik Moonjun mengenai perekrutan anggota baru di klub teknik komputernya. Bahkan Joa rela bolos dari kelasnya hanya untuk membantu menyebarkan brosur tersebut. Di situ Joa kemudian bertanya bagaimana perkembangan dari aplikasi yang dibuat oleh Minho. Mendengar hal itu, Minho berkata bahwa ratingnya menjadi turun karena ada seseorang yang terus memberikan ulasan yang sangat buruk. Jadi rupanya, ulasan tersebut berasal dari seorang pria yang merasa kesal setelah dicampakkan oleh pasangannya saat sedang makan. Beberapa saat kemudian, Moonjun memanggil Joa dan Minho untuk beristirahat setelah mengetahui banyak orang yang mendaftar. Bahkan Moonjun memuji Joa karena kerja kerasnya. Kemudian saat mereka terlihat sedang makan bersama, di situ Joa berpura-pura mengantuk dengan mengatakan karena dirinya baru saja menonton film Avengers semalam. Padahal Joa tidak pernah menyukai film tersebut. Jadi rupanya dia berbohong hanya karena film tersebut merupakan film kesukaannya Moonjun. Di lain tempat, ketika selesai kelas, Rosa yang terlihat sedang memakai lipstiknya tidak sengaja kesenggol oleh siswa lain yang membuat lipstiknya terjatuh dan mengotori roknya. Hanel sendiri yang melihatnya tidak tega dan pada akhirnya dia meminjamkan kemejanya kepada Rosa. Sesampainya di kafe, Jimin yang melihat Rosa memakai kemejanya Hanel lantas menanyakan hal tersebut. Mendengar hal itu, Hanel memberitahu bahwa dia meminjamkannya karena Rosa telah menumpahkan lipstik pada roknya. Setelah itu, mereka bertiga pun mulai mengobrol bersama. Di lain hari, sebelum pertunjukan dimulai, para anggota Sorak memutuskan untuk melihat video hasil wawancara kemarin. Di situ semua orang memuji Jimin karena terlihat bagus di layar. Berbeda dengan Rosa yang ternyata dia begitu kesal mendengar itu semua. Rosa kemudian memberitahu Jimin bahwa dia akan pergi ke toilet. Rosa yang tidak bisa menyembunyikan kekesalannya, kemudian mengambil seragam milik Jimin untuk tampil dan sengaja membuangnya, bahkan sampai menyiramnya dengan kopi. Kemudian saat semua orang sedang berganti pakaian, Jimin terlihat kebingungan karena mencari seragamnya yang tiba-tiba hilang. Dan pada akhirnya Jimin pun masuk ke ruangan bersama anggota lain tanpa memakai seragamnya. Mengetahui hal tersebut, ketua Sorak memarahi Jimin. Di situ Jimin pun hanya bisa meminta maaf dan berkata bahwa dia akan mencari seragamnya lagi. Namun karena tidak ada waktu lagi, pada akhirnya para anggota pun memutuskan untuk menggunakan seragam yang lain. Meski begitu, mereka semua tetap tampil dengan sukses. Bahkan Jimin tetap mendapatkan pujian atas penampilannya dengan para anggota. Beberapa saat setelah selesai tampil, salah satu anggota datang sambil memberikan seragam milik Jimin yang sudah dalam keadaan sangat kotor. Setelah kejadian itu, tanpa rasa bersalah, Rosa menemui Jimin di salah satu kafe. Di sana, dia bahkan berpura-pura menenangkan Jimin dan berkata bahwa mungkin saja seragamnya tidak sengaja dibuang oleh orang. Di situ Rosa kemudian memberikan gantungan kunci untuk Jimin dan Hanel. Namun anehnya Rosa malah memberikan warna yang berbeda untuk mereka.
Jimin sendiri kemudian meminta Rosa untuk merahasiakan kejadian ini dari Hanel karena dia tidak ingin membuatnya khawatir. Sementara di lain tempat, Minho terlihat sedang mengunjungi kamar Moonjun untuk melihat-lihat di sana. Beberapa saat kemudian, Moonjun mendapatkan pesan dari Joa. Dia bertanya kepada Minho tentang kepribadian Joa. Di situ Minho pun menjelaskan bahwa Joa adalah orang yang sangat ceria, tidak suka menyimpan rahasia dan juga tidak suka berpikir. Mendengar hal itu, Moonjun berkata bahwa dia belum pernah bertemu dengan orang seperti Joa. Kemudian saat Minho akan pergi ke kamarnya, dia tiba-tiba mendapatkan pesan dari Joa yang menyuruhnya untuk datang ke tempat kerjanya. Sementara Hanel yang mengetahui bahwa anggota Sorak tampil dengan menggunakan seragam berbeda, dia menanyakannya kepada Jimin. Mendengar hal itu, Jimin hanya berkata bahwa hari ini mereka ingin tampil sedikit istimewa. Setelah itu, Jimin pun memberikan gantungan kunci dari Rosa untuk Hanel. Singkatnya, ketika Joa melihat postingan terbaru Moonjun saat menonton baseball, di situ dia bertanya mengenai acara tersebut kepada Minho. Namun Minho tidak menanggapinya di Movie Lovers. Hal tersebut rupanya disadari oleh Hanel yang membuat dia beranggapan bahwa Minho sepertinya sedang cemburu. Kemudian setelah pergi dari sana, Hanel mendapatkan pesan dari Rosa yang memintanya untuk bertemu di depan asrama karena dia ingin memberitahu tentang sesuatu kepadanya. Sesampainya Hanel di sana, ternyata Rosa memberitahu semua kejadian yang menimpa Jimin. Bahkan Rosa mengatakan bahwa Jimin memintanya untuk merahasiakan hal tersebut kepada Hanel. Setelah mengetahui itu semua, Hanel hanya berterima kasih kepada Rosa karena telah memberitahukan hal tersebut, dan kemudian Hanel pun pergi. Di lain hari, Hanel memberitahu Jimin bahwa dia mempunyai banyak tugas di akhir pekan ini. Karena hal itu dia memutuskan untuk tidak pulang ke rumah. Kemudian saat Hanel sedang mengerjakan tugasnya, dia terkejut saat melihat ponselnya karena rupanya dia baru teringat bahwa hari ini adalah ulang tahun pernikahan kedua orang tuanya. Hari itu Rosa yang memang duduk bersebelahan dengan Hanel kemudian menyarankan Hanel untuk mengirimkan kue kepada orang tuanya. Rosa pun terlihat langsung menghubungi toko kue. Melihat hal itu, Hanel pun berterima kasih kepadanya sambil tersenyum. Rosa kemudian menyuruh Hanel untuk mentraktirnya makan sebagai imbalannya. Kemudian saat di kafe, sang pemilik tiba-tiba datang menghampiri mereka untuk meminta izin foto bersama dengan Jimin dan juga Hanel. Karena menurutnya, hal itu bisa membantu popularitas rumah makan miliknya. Setelah mendapatkan izin, pemilik kafe kemudian meminta tolong kepada Rosa untuk memotret mereka. Beberapa saat kemudian, di situ Jimin melihat gantungan kunci milik Rosa yang ternyata mirip dengan Hanel. Karena hal itu, Jimin lantas menanyakannya. Namun Rosa menjelaskan bahwa dia mendapatkan bonus karena telah membeli 2 gantungan. Setelah selesai makan, Hanel mendapatkan pesan dari ibunya. Dia merasa terharu setelah mendapatkan kiriman kue darinya. Jimin yang melihat foto kuenya, dia pun memuji bahwa kuenya sangat cantik. Mendengar hal itu, Hanel berkata bahwa Rosa lah yang telah memilih kuenya. Sementara di lain tempat, Cha Minjo terlihat datang ke rumahnya Minho dalam keadaan tengler sambil membawakan burger untuknya. Cha Minjo ini adalah kakaknya Minho di Movie Lovers. Dia langsung menyuruh adiknya itu untuk segera memakan burger bawaannya. Dari situ kita dibawa flashback ke masa lalu mereka berdua yang menceritakan tentang perjuangan mereka ketika ditinggal orang tua selamanya. Scene berganti. Sebelum masuk ke asrama, Jimin menyuruh Hanel untuk menelpon ibunya, supaya ibunya tidak merasa kesepian di hari bahagianya ini. Saat ditelepon itu, Hanel ternyata mengatakan bahwa kue yang dikirimkannya itu adalah pilihan dari temannya. Jimin yang mendengar hal itu pun merasa sedih. Di situ dia langsung meminta Hanel untuk selalu memberitahunya terlebih dahulu mengenai hal penting yang berkaitan dengan dirinya. Kemudian saat di restoran,
Minho tidak sengaja bertemu dengan Moonjun dan ayahnya. Moonjun yang ternyata gagal melanjutkan kuliahnya di kampus ternama, terlihat sedang dinasehati oleh ayahnya untuk lebih giat lagi dalam belajar. Karena Moonjun tidak akan mendapatkan perlakuan istimewa, walaupun ayahnya adalah seorang CEO di perusahaan Liven. Mendengar hal itu, Moonjun pun merasa tertekan gitu nih movie lovers. Hal tersebut membuat dia mengatakan bahwa dirinya telah membentuk sebuah klub pengembangan aplikasi dan membuat aplikasinya. Tentu saja agar diterima oleh komunitas kampusnya. Moonjun bahkan mengaku bahwa dirinya telah membuat sebuah aplikasi. Dia kemudian menunjukkan aplikasi Bopting buatan Minho kepada ayahnya. Sementara di lain meja, Minho diberitahu oleh pacar kakaknya bahwa mereka akan segera melangsungkan pernikahan di tahun ini. Kakak Minho sendiri pun bertanya, apakah dia akan baik-baik saja jika kakaknya menikah. Setelah mendengar langsung dari kakaknya yang berencana mau menikah, hal itu sempat membuat Minho teringat akan masa lalunya, yaitu saat kedua orang tuanya meninggal. Jadi selama ini, kakaknya yang selalu berjuang untuk menghidupinya. Meskipun baginya masih terasa berat, tapi pada akhirnya Minho tetap mendukung pilihan kakaknya dengan sepenuh hati. Setelah kakaknya pergi, Minho terlihat membuka ponselnya. Rupanya, Minho selama ini telah menabung. Namun dia merasa sedih karena Minho belum memiliki tabungan yang cukup untuk membantu biaya pernikahan kakaknya gitu nih movie lovers. Sementara di lain tempat, Jimin sedang berada di rumah Rosa dan mereka terlihat sedang makan bersama. Di situ Jimin tiba-tiba melihat akun sosial media yang mirip dengan Rosa. Jimin pun akhirnya menanyakan hal tersebut kepada Rosa. Mendengar hal itu, dia pun mengatakan bahwa itu adalah akun kedua miliknya. Kemudian di situ Rosa berkata bahwa dia sedang menyukai seseorang. Untuk menghilangkan rasa penasaran Jimin, Rosa pun memberitahu bahwa pria tersebut adalah seniornya yang tidak Jimin kenal. Kemudian saat di kafe, Joa yang mengetahui bahwa Minho memiliki tabungan untuk membantu biaya pernikahan kakaknya, dia merasa bangga sekaligus terharu. Joa kemudian mengungkapkan rasa bangganya tersebut dengan mengelus kepala Minho. Tanpa disangka, dengan spontan Minho membalas dengan memegang tangan Joa. Hal tersebut tentu membuat Joa menjadi canggung dan langsung mengajak Minho untuk pergi. Rupanya, saat di perjalanan mereka berdua hanya terdiam nih movie lovers. Dan untuk menghilangkan rasa canggungnya, Joa pun basa-basi dengan berkata bahwa tos serba di dekat kampusnya kini menjual makaron kesukaannya. Selain itu, Joa juga memberitahu Minho bahwa besok dia akan berdandan seperti bayi suci untuk memikat hati Moonjun. Dan di keesokan harinya, Minho mampir ke tos serba yang dimaksud Joa kemarin untuk membeli makaron kesukaan Joa. Setelah itu, Minho terlihat begitu terpesona ketika melihat Joa yang begitu cantik. Singkatnya, mereka berdua beserta yang lainnya pergi ke kampus dengan berjalan kaki bersama. Di situ Minho berniat memberikan makaron yang sudah dibeli tadi. Namun Moonjun tiba-tiba datang dengan mobilnya untuk memberikan Joa tumpangan. Boyoung dan Jimin yang mengetahui bahwa Joa menyukai Moonjun, kemudian menyuruhnya untuk segera masuk ke dalam mobil. Berbeda dengan Minho yang tidak ingin mereka pergi berduaan, secara tiba-tiba dia mengeluh bahwa kakinya terasa sakit. Pada akhirnya Minho pun masuk ke dalam mobil untuk bergabung bersama mereka. Saat di perjalanan, Moonjun memberikan sebuah hadiah sekotak makaron untuk Joa. Joa pun terlihat sangat senang. Sementara Minho yang menyaksikan hal itu pun terlihat seperti cemburu. Jadi karena hal itulah, dia pun mengurungkan niatnya untuk memberikan makaron yang dibelinya tadi untuk Joa. Singkat cerita, semua mahasiswa yang mengambil kelas fotografi terlihat sedang duduk di bangkunya masing-masing. Pak dosen yang mengajar di kelas tersebut kemudian menyuruh muridnya untuk mengambil gambar di dalam kampus dan mengumpulkan hasilnya 30 menit sebelum kelas berakhir. Joa yang memotret Moonjun diam-diam, kemudian menunjukkan hasilnya.
Melihat hal itu, Moonjun pun meminta izin untuk memotret Joa juga. Saat Jimin dan Hanul sedang menikmati momen bersama, tanpa sepengetahuan mereka berdua, ternyata ada orang lain yang ikut memotret Jimin dari kejauhan. Beberapa saat kemudian, ketika hasil gambarnya dikumpulkan semua, Pak dosen merasa tertarik dengan foto Joa yang dipotret oleh Minho. Dari situ Pak dosen malah iseng menyimpulkan bahwa mereka berdua ini memiliki hubungan yang sangat dekat. Mendengar hal itu, Minho pun membenarkan bahwa mereka sudah berteman sejak kecil. Setelah itu, kini foto Hanul yang muncul dan ternyata itu hasil potret dari Rosa. Beberapa saat kemudian, setelah kelas selesai, Jimin mengatakan bahwa dia merasa terkejut karena foto Hanul tadi ditampilkan. Mendengar hal itu, Rosa pun menunjukkan hasil jepretannya dan berkata bahwa dia telah mengambil banyak gambar Hanul dan Jimin. Sementara di lain tempat, Boyoung yang tidak ingin membuat orang tuanya khawatir, dia datang menghampiri Mukjin untuk meminta bantuan agar memberikan sampel darahnya. Di situ Boyoung pun menjelaskan bahwa dirinya merupakan penderita diabetes dan akhir-akhir ini gula darahnya selalu naik turun, yang membuat ibunya khawatir akan kondisinya. Kemudian kita diperlihatkan Minho dan Joa yang sedang berada di ruang klub. Mereka terlihat sedang membahas mengenai pameran foto. Tidak lama kemudian, Moonjun pun datang dan beberapa saat kemudian, dia mengajak Joa untuk pergi bersama ke pameran foto di keesokan harinya. Sebelum menjawabnya, Joa pun meminta Minho untuk mengatakan bahwa dia tidak bisa pergi bersama. Tentu hal tersebut dia lakukan supaya Joa bisa pergi berdua dengan Moonjun. Setelah itu, Minho pun terlihat pergi. Beberapa saat kemudian, Yang Hee yang belum menemukan teman untuk pergi ke pameran foto, terlihat datang menghampiri Minho untuk mengajak pergi bersama. Saat Joa masih di sekitar kampus, dia melihat seorang pria terluka dan kemudian memberikannya sebuah plester untuknya. Dengan raut wajah yang kebingungan, pria itu pun menerima plester pemberian Joa dan langsung terlihat pergi. Singkat cerita, saat Hanul, Jimin, Joa, dan Minho sedang kumpul di kafe, mereka semua terkejut setelah mendapati foto absen kelas fotografi muncul di postingan Seorap. Selain itu, foto hasil tugas fotografi juga ikut muncul di sana. Saat Jimin melihat fotonya diposting juga di sana, dia beranggapan bahwa foto tersebut yang diambil oleh Hanul. Namun di situ Hanul berkata bahwa dia tidak mengambil foto tersebut. Di keesokan harinya, saat Jimin selesai latihan, dia pun mengajak Rosa untuk pergi mengunjungi escape room. Sementara di lain tempat, Moonjun terlihat datang menjemput Joa dengan mobilnya untuk pergi bersama menuju ke tempat pameran. Namun beberapa saat di perjalanan, hujan pun tiba-tiba turun dengan deras. Melihat hal itu, Joa pun langsung meminta maaf dan mengajak Moonjun untuk pergi ke pameran lain kali, karena hari ini ada sesuatu mendesak yang harus dia lakukan, ungkapnya. Joa pun kemudian turun dari mobil setelah sampai di kampus. Di sisi lain, Minho yang terlihat akan keluar dari kampus sempat terdiam sejenak melihat hujan yang sedang turun. Jadi ternyata, hujan selalu mengingatkan Minho pada saat kedua orang tuanya mengalami kecelakaan. Minho kemudian berjalan perlahan menerobos hujan. Dengan memakai payung, Joa tiba-tiba datang tepat di hadapannya dan memayungi Minho. Rupa-rupanya, sesuatu yang mendadak dan mendesak yang dimaksud oleh Joa adalah hujan. Karena Joa merasa khawatir dengan Minho yang memiliki trauma akan hal itu. Beberapa saat kemudian, mereka berdua terlihat sedang berteduh di kafe. Di situ Joa bertanya apakah Minho baik-baik saja. Minho pun menjawab bahwa dia dalam kondisi baik. Hanya saja Minho merasa bersalah karena telah membuat Joa gagal pergi ke pameran fotonya bersama Moonjun. Mendengar hal itu, Joa pun menjawab bahwa dia bisa pergi ke pameran di keesokan harinya lagi. Di saat-saat seperti itu, Joa mengatakan bahwa dia masih tidak tahu bagaimana cara menghibur Minho. Padahal mereka sudah berteman selama 12 tahun
Dan hal yang bisa Joa lakukan hanyalah berada di samping Minho seperti yang sedang dia lakukan saat ini. Di keesokan harinya, seorang senior menghampiri Minho yang sedang berada di lab. Di situ dia memuji aplikasi yang Minho buat, kemudian menyarankannya untuk memulai berbisnis dan mengajaknya berinvestasi. Namun Minho berkata bahwa dia tidak mempunyai cukup uang untuk hal tersebut. Setelah itu, Minho kembali ke asrama dan melihat uang tabungannya yang dia siapkan untuk pernikahan kakaknya. Namun tiba-tiba alarm kebakaran berbunyi yang membuat semua orang panik dan keluar untuk menyelamatkan diri. Minho yang merasa khawatir dengan Joa kemudian terlihat menghubunginya. Namun ternyata dia tidak kunjung mendapatkan jawaban. Saat Minho memutuskan untuk menyusulnya, tidak lama kemudian Joa pun datang dengan handuk yang masih tertempel di badannya. Sementara Mukjin, Hanel, Jimin, dan Rosa terlihat sedang berada di tempat bermain escape room. Di sana mereka merasa kebingungan menentukan jalan keluarnya. Seorang admin pun memberikan mereka petunjuk dengan syarat bahwa mereka harus melakukan sebuah dance. Mendengar hal itu, Hanel pun mulai memperlihatkan kemampuannya di Movie Lovers. Scene kembali ke kampus, di mana Joa yang keluar dengan menggunakan handuk itu kini menjadi bahan pembicaraan mahasiswa lain. Dan Minho menyadari hal tersebut. Bahkan saat Moonjun melihat ke arahnya, Minho pun dengan segera menghalangi dengan badannya agar Joa tidak terlihat oleh Moonjun. Beberapa saat setelah para petugas memeriksanya, mereka memberitahu bahwa tidak ada kebakaran di asrama. Mereka beranggapan bahwa ada seseorang yang tidak sengaja merokok di dalam ruangan. Scene kembali ke Jimin dan kawan-kawan. Karena Jimin dan Mukjin takut dengan sesuatu yang mengagetkan, mereka berdua merasa tidak bisa menemani Hanel untuk mencari petunjuk lainnya. Karena hal itulah Rosa yang merasa ada kesempatan kemudian menawarkan diri untuk menemani Hanel. Setelah permainan selesai, karyawan di sana memberikan foto Hanel dan Rosa yang sedang berpelukan ketika berada di dalam ruangan. Jimin yang melihat foto tersebut seketika merasa cemburu di Movie Lovers. Namun di situ Hanel menjelaskan bahwa dia hanya membantu Rosa saat akan terjatuh. Hanel kemudian menyuruh karyawan tersebut untuk membuang fotonya. Tentu saja karena dia tidak ingin membuat Jimin kecewa. Namun ternyata foto tersebut diambil dan disimpan oleh Rosa tanpa sepengetahuan mereka berdua di Movie Lovers. Di sisi lain, Mukjin terlihat sedang mengajak Hanel dan Minho untuk mengunjungi Tongyong yang terkenal dengan keindahan lautnya. Namun mereka berdua langsung menolaknya karena jaraknya yang cukup jauh. Kemudian Mukjin yang sedang memilih buku di perpustakaan, dia tidak sengaja melihat bekas suntikan di jari tangannya. Hal itu membuatnya teringat dengan kondisi Boyoung yang mengidap penyakit diabetes. Karena hal itulah Mukjin memutuskan untuk mencari tahu tentang diabetes. Scene berganti. Jimin yang melihat akun Rosa kini mulai curiga, sebab riwayat tontonan Rosa sama persis dengan film yang pernah ditonton oleh Hanel. Sehingga hal itu membuat Jimin mengingat kembali dengan perkataan Joa tentang Rosa yang sedang menyukai seseorang. Keesokan harinya, Joa terlihat sedang menunggu temannya yang baru saja dia kenal lewat aplikasi Bapting. Tidak lama kemudian, pria itu pun datang. Namun di situ Joa tiba-tiba mendapatkan pesan bahwa dia harus segera mengumpulkan tugasnya. Karena hal itulah, dia pun memutuskan untuk pergi. Joa juga sempat meminta maaf dan memberitahunya bahwa dia ada urusan mendadak. Mengetahui hal itu, pria itu pun merasa kecewa dan pada akhirnya dia meluapkan kekesalannya dengan berkomentar buruk dan memberi rating terendah pada aplikasi yang dibuat oleh Minho. Di sisi lain, Jimin, Hanel, dan Rosa terlihat sedang berada di sebuah kafe. Di situ Rosa menyuruh Jimin untuk duduk terlebih dahulu karena dirinya yang hendak memesan minuman untuk mereka. Beberapa saat kemudian, Hanel dan Rosa pun pergi bersama karena mereka berdua ada kelas di Movie Lovers. Dengan perasaan cemburu, Jimin pun hanya bisa menatap kepergian mereka berdua.
Kemudian Jo yang telah selesai mengumpulkan tugasnya, dia memberitahu Minho bahwa dia dan Moonjun hendak pergi ke pameran foto pada hari ini. Ketika berada di dalam mobil, Moonjun memberikan secangkir kopi kepada Jo dan memasangkan sabuk pengamannya. Setelah mendapatkan perhatian dari Moonjun itu, Jo yang gugup terlihat meminum kopinya. Nah, disitulah rupanya dia melihat kemasannya ada sebuah kalimat yang sama dengan postingan yang ada di akun anonim. Karena hal itulah, Jo semakin yakin bahwa postingan tersebut ditulis oleh Moonjun untuk dirinya. Sesampainya di lokasi, mereka berdua bertemu dengan Minho dan Yang Hee, yang membuat Jo terkejut melihatnya. Scene berganti, di mana Jimin terlihat sedang bersama Rosa. Di situ Jimin berkata bahwa dirinya merasa takut jika ada wanita lain yang menyukai Hanel. Namun dengan santainya Rosa menenangkan Jimin untuk tidak terlalu khawatir, padahal Jimin sedang berusaha menyindirnya di Movie Lovers. Namun tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata bahwa akun anonim tersebut telah membuat postingan baru di Seorap. Mendengar hal itu, Rosa dan Jimin pun penasaran. Mereka segera melihat ponselnya. Dan ternyata akun anonim tersebut telah merubah judulnya menjadi Dear M. Setelah dilihat satu persatu postingannya, mereka menyadari bahwa beberapa foto yang diposting memiliki huruf M dalam namanya. Namun ketika mengetahui bahwa Hanel tidak memiliki huruf M, mereka pun menenangkan Jimin untuk tidak mengkhawatirkan Hanel disukai oleh wanita lain. Ketika hendak membalas pesan dari Hanel, tiba-tiba ponsel Jimin pun mati. Dengan terpaksa dia meminjam ponsel Rosa. Namun Jimin dibuat terkejut ketika mengetik nomor Hanel, sebab di situ Rosa memberi nama Hanel menjadi Manel. Padahal nama Manel itu adalah panggilan sayang dari Jimin untuk sang pacar. Karena Jo merasa diikuti terus oleh Minho, dia pun memarahinya untuk segera pergi. Namun di situ Minho tidak mempedulikannya dan terus mengikutinya hingga hal itu membuat Jo sangat kesal. Kemudian di asrama, Jimin memberitahu Boyoung bahwa Rosa telah menyimpan nomor Hanel dengan nama Manel tanpa sepengetahuannya. Mendengar hal itu, Boyoung mengingatkan Jimin untuk lebih berhati-hati dengannya dan melarang Jimin membuat peluang bagi mereka untuk berdua. Karena menurutnya, hal itu bisa saja memicu perasaan yang belum pernah ada sebelumnya. Sementara di lain tempat, ternyata Minho terlihat mulai memikirkan hal-hal yang tidak baik tentang kebersamaan Jo dan Moonjun di Movie Lovers. Karena itulah dia memutuskan untuk menyusul Jo. Namun ketika di perjalanan, Minho bertemu dengan mereka berdua yang baru saja pulang dari kafe. Dan pada akhirnya, mereka bertiga pun pulang bersama. Kemudian setibanya di asrama, Moonjun iseng bertanya kepada Minho apakah dirinya menyukai Jo. Karena merasa bingung, Minho pun berusaha menutupinya dengan berbalik bertanya apakah Moonjun juga menyukai Jo. Mendengar hal itu, Moonjun berkata bahwa dirinya menjadi lebih bahagia ketika melihat Jo. Setelah mengatakan itu, Moonjun pun pergi meninggalkan Minho. Beberapa saat kemudian, ketika Jo dan Minho sedang duduk bersama, Jo bercerita bahwa dia bingung menentukan impiannya. Namun kemudian dia memberitahu Minho bahwa dia ingin menjadi penyiar olahraga yang tentu saja karena Moonjun. Di situ Jo bahkan juga mulai memuji Moonjun di hadapannya, yang tanpa Jo sadari telah membuat Minho cemburu. Di keesokan harinya, Mookjin, Hanel, dan Jimin berangkat ke kampus. Di situ Mookjin berkata bahwa Hanel kurang tidur karena lembur mengerjakan tugasnya dengan Rosa. Meskipun merasa kecewa karena mengetahui hal tersebut, namun Jimin memilih untuk tidak membahasnya. Singkat cerita, seorang pria yang pernah ditolak secara halus oleh Jo diketahui sedang mengganti namanya menjadi Mazuro. Dia kemudian meminta Jo untuk makan bersamanya kembali lewat aplikasi. Ketika pesannya masuk di ponsel Jo, dia langsung mengkonfirmasinya tanpa mengecek terlebih dahulu dan kemudian pergi ke kelas. Sementara di lain tempat, sebagai adik yang baik, Minho mencoba menawarkan bantuan kepada kakaknya.
karena dia tahu bahwa kakaknya tidak memiliki cukup banyak uang untuk melangsungkan pernikahannya. Dari situ, Minho kemudian menghubungi seniornya untuk menyetujui bisnis yang sebelumnya pernah ditawarkan kepadanya. Sementara itu, Jimin yang mulai penasaran dengan akun keduanya Rosa, kemudian memeriksanya, dan ternyata akun tersebut hanya berisikan foto-foto tentang langit. Dalam bahasa Korea, langit itu adalah Haneul. Scene kembali kepada Minho yang terlihat sedang mengirimkan uang kepada seniornya untuk berinvestasi. Kemudian dia terlihat menghubungi Joa dan memberitahu bahwa saat ini dirinya akan memulai berbisnis. Joa sendiri yang sedang berjalan menuju kantin, dia memberitahu Minho bahwa dirinya sedang menemui teman makannya. Setelah itu, Joa pun menutup teleponnya. Saat bertemu dengan pria itu, dia langsung mengajak Joa untuk makan di kafe terdekat. Sementara Jimin yang sudah kesal dengan Rosa, ketika bertemu dia langsung memastikan dengan bertanya apakah Rosa menyukai Haneul. Kemudian kita diperlihatkan dengan Minho yang kini sedang berada di lab. Dia melihat analisa aplikasinya dan memeriksa akun teman kencan Joa. Ternyata akun tersebut merupakan orang yang sama yang selalu berkomentar buruk terhadap aplikasinya gitu di Movie Lovers. Menyadari hal itu, Minho pun menjadi khawatir dan langsung bergegas pergi mencari Joa ke kantin. Namun sesampainya di sana, dia tidak menemukan Joa. Minho dengan segera berbalik pergi untuk mencarinya di tempat lain. Di sisi lain, Joa yang terlihat sedang berjalan menuju restoran bersama teman kencannya itu mulai merasa ada yang aneh setelah melihat di sekelilingnya. Joa pun bertanya apakah ada restoran di sekitar sini. Namun pria itu malah menjawab bahwa tidak ada seperti itu di sekitar sini, sambil menggenggam sebilah pisau di tangannya. Joa yang merasa terancam langsung mengeluarkan parfum di tasnya dan menyemprotkan di wajah pria tersebut. Setelah itu, dengan sekuat tenaga Joa pun berusaha melarikan diri. Dia bersembunyi dan berusaha menelpon Minho, namun ternyata nomornya tidak aktif di Movie Lovers. Beberapa saat kemudian, Joa pun kembali berlari, tapi apesnya dia ketahuan oleh pria tersebut. Sampai pada akhirnya Joa bertemu dengan Moonjun, yang membuat pria itu seketika pergi dari sana. Sementara di kafe, karena Rosa terus menyangkal, Jimin pun langsung menunjukkan foto-foto langit dengan bayangan Haneul di dalamnya. Namun bukannya mengakui, Rosa malah balik memarahi Jimin dengan berkata bahwa Jimin yang telah menyuruhnya untuk menjaga Haneul. Selain itu, Rosa juga berkata bahwa apa yang dia lakukan hanyalah bersikap baik kepadanya, karena Haneul adalah pacarnya Jimin. Jimin yang percaya begitu saja, kini mulai merasa bersalah kepada Rosa. Di situ, dia pun meminta maaf dan memberitahunya bahwa belakangan ini dia merasa sangat sensitif. Namun Rosa yang merasa kesal, dia memilih untuk pergi. Scene kembali ke Moonjun yang sedang bersama Joa. Dia memberikan saran agar Joa melapor ke polisi. Di situ Joa terlihat masih berusaha kuat menahan rasa takut akan kejadian yang baru saja ia alami. Dia tidak bisa mengungkapkannya meskipun Moonjun adalah orang yang pertama menemukannya. Tidak lama dari itu, Minho pun berhasil menemukan Joa di Movie Lovers. Joa yang melihat kedatangannya langsung menangis histeris mencurahkan seluruh ketakutannya kepada Minho. Setelah itu, Joa akhirnya setuju untuk melaporkannya kepada polisi. Setelah selesai dari kantor polisi, Minho dan Joa pun pergi ke sebuah kafe. Minho yang merasa bersalah atas kejadian ini, dia memutuskan untuk menutup aplikasinya karena dia khawatir akan bermunculan korban lain, dan sebagai gantinya, Minho berkata bahwa dirinya akan membuat sesuatu yang lain. Minho kemudian meminta maaf kepada Joa karena terlambat menemukannya. Singkat cerita, kini Minho telah menutup aplikasi Baptingnya. Sedangkan di kafe, Jimin memberitahu Haneul bahwa dia bertemu dengan Mukjin di depan asrama.
dan dia mengajaknya untuk pergi ke Tongyong. Karena Jimin setuju, akhirnya Hanal pun memberitahu Mukjin bahwa dia akan ikut. Selain Jimin, rupanya Joa juga memberitahu Minho bahwa dirinya akan ikut ke Tongyong bersama Mukjin. Mendengar hal itu, Minho tetap teguh pada pilihannya untuk tidak ikut pergi, karena dia harus mengerjakan proyek aplikasi barunya. Namun pada akhirnya, mereka semua termasuk Rosa ikut pergi ke Tongyong gitu di Movie Lovers. Singkatnya, sesampainya di sana, Boyoung memberikan bingkisan kepada orang tua Mukjin. Mukjin yang melihatnya dari kejauhan hanya bisa terdiam. Setelah merapikan barang bawaannya masing-masing, kemudian Rosa menggunakan parfum yang sama digunakan oleh Jimin. Mengetahui hal itu, Jimin beranggapan mungkin hanya kebetulan saja dan berkata bahwa parfum tersebut sama persis dengan hadiah yang diberikan Hanel kepadanya. Malam harinya, mereka semua terlihat makan bersama. Rosa datang sambil membawa gochujang buatannya dan mendapatkan pujian dari semua orang. Rupa-rupanya, gochujang adalah makanan kesukaan Hanel yang Rosa ketahui dari media sosial milik Jimin. Karena aplikasi Bapting telah ditutup, ayahnya Moonjun kemudian menghubunginya untuk menanyakan alasannya. Mendengar hal itu, Moonjun pun beralasan jika dia ingin mempersiapkan aplikasi baru. Mendengar hal tersebut, ayahnya pun menyuruh Moonjun untuk ikut berpartisipasi dalam kompetisi pengembangan aplikasi dan menyuruhnya untuk segera mempersiapkannya. Kemudian saat di dalam, mereka semua terlihat sedang memainkan game pilihan kata, di mana yang kalah harus meminum segelas beras kencur. Sepanjang permainan, ternyata Hanal terus-terusan kalah dan pada akhirnya dia pun meminum lebih banyak yang membuatnya tengler berat. Ketika mereka melanjutkan permainan, karena Minho tengler tanpa dia sadari, malah mengungkapkan rasa sukanya kepada Joa. Namun di situ, Joa hanya menganggapnya sebagai lelucon gitu di Movie Lovers. Kemudian saat Minho mengetahui bahwa Moonjun benar-benar menyukai Joa, akhirnya dia pun memilih untuk pergi meninggalkan mereka semua. Setelah permainan selesai, Jimin mengajak Rosa keluar untuk mencari angin bersama. Ketika berada di pinggir pantai, Jimin mengungkapkan terima kasih kepada Rosa karena sudah memaafkannya. Beberapa saat kemudian, Jimin yang mulai kedinginan kemudian pamit sebentar untuk mengambil jaketnya. Namun sebelum pergi, Rosa meminta Jimin untuk meminjamkan ikat rambutnya. Mendengar hal itu, Jimin pun melepaskan ikatan rambutnya dan memberikannya kepada Rosa. Kemudian dia pun pergi dari sana. Sementara Hanal yang terlihat masih berada di dalam, bertanya kepada teman-temannya kemana Jimin pergi. Dari situ, Hanal berusaha untuk menelpon Jimin, namun ternyata tidak kunjung mendapatkan jawaban. Ketika Boyoung membantu Mukjin membereskan rumah, dia tidak sengaja menemukan gambar yang dibuat oleh Moonjun. Merasa ada yang aneh, Mukjin kemudian mencocokkannya dengan gambar yang diposting oleh akun anonim. Karena merasa ada kesamaan, akhirnya mereka pun berpikir bahwa Moonjun adalah pemilik dari akun anonim tersebut. Di sisi lain, Hanal mengira bahwa orang yang berada di tepi laut adalah Jimin. Dia segera menghampiri dan memeluknya dari belakang. Namun tidak lama dari itu, Hanal tiba-tiba melepaskan pelukannya setelah melihat Jimin yang ternyata berdiri di sampingnya di Movie Lovers. Scene berganti, di mana Joa yang masih berada di bawah pengaruh beras kencur. Kini dia mulai bertingkah aneh di depan Moonjun. Sampai-sampai dia pun mengungkapkan perasaannya kepada Moonjun. Setelah puas mengungkapkan perasaannya, Joa meminta izin untuk menciumnya. Dan pada akhirnya, mereka pun saling berciuman yang tanpa mereka sadari, ada Minho yang melihat mereka berdua dari kejauhan. Keesokan paginya, Joa yang sudah bangun dari tidurnya, dia pun terlihat bergabung untuk sarapan bersama yang lain. Karena tidak ingat dengan kejadian semalam,
Akhirnya Chua bertanya kepada Minho apa yang sudah terjadi. Singkatnya, setelah selesai makan, mereka semua berpamitan kepada orang tua Mukjin. Melihat Boyong sangat perhatian dan sopan, sang ibu pun menyarankan Mukjin untuk menjadikan Boyong sebagai kekasihnya. Ketika di perjalanan, Chua yang melihat jam tangan Moonjun kini mulai membuatnya sadar apa yang telah terjadi tadi malam gitu nih Movie Lovers. Singkatnya, setelah sampai di asrama kembali, Mukjin berterima kasih kepada Moonjun karena telah bersedia meminjamkan mobilnya. Ketika semua orang kembali ke kamarnya masing-masing, Chua mengajak Minho untuk pergi ke Toserba. Namun di situ Minho menolaknya karena dia merasa kesal atas kejadian semalam. Sementara Jimin, dia terlihat mengajak Hanal untuk berbicara sebentar mengenai kejadian semalam. Di sana Hanal meminta maaf kepada Jimin dan menjelaskan bahwa saat itu dirinya tengler berat. Hanal mengatakan bahwa dia tidak bisa membedakan antara Rosa dan Jimin karena Rosa menggunakan gaya rambut dan parfum yang sama, ungkapnya. Meskipun Jimin merasa kesal, namun dia memilih untuk memaafkannya. Dan Jimin pun kemudian menyuruh Hanal untuk meminta maaf juga kepada Rosa. Setelah itu, Hanal pun berpamitan kepada Jimin karena dia harus pergi ke lab untuk mengerjakan tugasnya. Saat dalam perjalanan menuju lab, Hanal mendapatkan pesan dari Rosa. Dia menyuruhnya untuk mengembalikan lembar catatannya. Melihat itu, Hanal pun memberitahunya bahwa dia sedang pergi ke lab untuk mengerjakan tugas. Namun Rosa terus memaksanya dengan berkata bahwa sang senior hendak meminjamnya besok. Dan pada akhirnya, dengan terpaksa Hanal pun pergi ke asrama Rosa. Namun sesampainya di sana, Hanal tidak sengaja melihat Rosa yang sedang bertengkar dengan seorang pria. Jadi ceritanya, pria tersebut mengaku sebagai pacar Rosa. Rosa sendiri yang tidak merasa berpacaran dengannya, dia pun marah dan meminta pria tersebut untuk menghapus postingannya di Seorap. Melihat hal itu, Hanal pun akhirnya meletakkan lembar contekannya di depan pintu dan memilih untuk memberitahunya lewat pesan. Namun tanpa disangka, di situ Rosa membuka pintunya dan kebetulan ada Hanal yang masih berdiri tepat di depan pintu. Sambil menangis, Rosa meminta Hanal untuk menemaninya karena dirinya merasa takut. Rosa akhirnya bercerita bahwa sejak awal dia telah menolak pengakuan cinta Taejin. Namun Taejin yang tidak terima akan hal itu kemudian menyebarkan rumor aneh tentang dirinya. Mendengar hal itu, Hanal pun menyarankan Rosa untuk tidak terus-menerus memikirkan rumor tersebut. Beberapa saat kemudian, Hanal tiba-tiba mendapatkan pesan dari Jimin dan berniat akan memberitahu keberadaannya saat ini. Namun di situ Rosa meminta untuk merahasiakan kejadian itu kepada Jimin. Karena hal tersebut membuat Hanal akhirnya berbohong kepadanya. Kemudian saat malam tiba, Hanal terlihat keluar bersama Rosa. Taejin yang melihat kebersamaan mereka berdua pun memotret dari kejauhan. Sementara di lain tempat, Minho yang ingin membatalkan bisnisnya kini terus menghubungi sang senior, namun tidak kunjung mendapatkan jawaban. Sedangkan Boyong yang berada di asrama terlihat menghampiri Jimin dan menunjukkan foto Rosa dan Hanal yang sedang bersama. Oke Movie Lovers, sekian dulu review drama seriesnya. Nantikan kelanjutan episodenya di video selanjutnya ya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit and see ya.